Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini apakah masuk semua? Masuk. Oke, baik, alhamdulillah. Berarti semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kemudian sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita ada ice breaking dulu ya. Nanti anak-anak bisa sampai duduk aja nggak apa-apa. Jadi nama ice breakingnya itu tepuk semangat, dang, ding, dung. Jadi nanti ibu kalau bilang ibu tepuk semangat, anak-anak jawabnya tepuk semangat, dang, 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 ding, 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 dung, 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 dang, 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 ding, 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 dung, dung, dung. Aha, aha, ma, aha, aha, ngat, aha, aha, semangat. Bisa dipahami? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Dang, 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 ding, 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 dung, 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 Dang, 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 ding, 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 dung, dung, dung. aha, aha, ma, aha, aha, ngat, aha, aha, semangat. Tepuk tangan kita semua. Oke, baik. Bisa dipersiapkan ya alat tulisnya, buku paket, dan pembelajaran yang lainnya. Oke, mungkin pertemuan sebelumnya Ibu meminta kalian untuk membawa handphone ya. Jadi untuk sekarang handphonenya bisa disimpan terlebih dahulu dan akan digunakan di akhir nanti. Oke, kita bisa langsung saja ke materi. Kita akan membahas tentang apa ya? Oke, pewarisan sifat. Nah, menurut pendapat kalian dari gambar ini apa? Pendapat kalian gimana dari gambar ini? Warna tangannya beda-beda, Bu. Warna tangannya berbeda. Terus Perbedaan ras. perbedaan ras. Ada lagi? Warna rambutnya beda. Iya. Terus ada lagi? Warna mata beda. Warna mata. Ada lagi? Warna rambut. Oke. Nice. Kalau ini? Mangga. Semangka. Bedanya apa? Yang satu di sini, yang satu di sini. Oke, kayak enak banget ya pagi-pagi. Oke, kalau ini? Yang ini? Strawberry yang satu warna Merah. merah, yang satu warna Putih. putih. Oh, yang ini? Mangga. Mangga. Mangga yang bentuknya kayak? Oke, sebelumnya anak-anak tuh pernah nggak kalian bercermin ya? Bercermin lalu kalian berpikir sebenarnya kalian tuh mirip siapa sih? Dari bentuk mata, bentuk hidung, bentuk alis, bentuk rambut, itu mirip ayah atau mirip ibu? Pernah nggak? Nah, oke. Jadi dari sifat-sifat tadi itu yang diturunkan dari kedua orang tua itu namanya materi genetik. Nah, nanti di materi genetik itu di dalamnya ada apa aja? Ada kromosom, ada DNA, dan ada gen. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan memperhitungkan persilangan dari pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang udah tahu persilangan monohibrid itu apa? Angkat tangan. Mbak Anissa? Belum tahu, Bu. Belum tahu, oke. Mbak Iis? Belum tahu, Bu. Belum tahu, oke. Yang lain ada yang tahu? Mbak Elsa mungkin? Belum. Oke, belum. Ini siapa? Bapak? Pak Mendel. Pak Mendel ini siapa? Penemu hukum Mendel atau biasanya sering disebut sebagai Bapak Oke, jadi Pak Mendel ini ya, Pak Mendel ini melakukan persilangan pada kacang ercis dan ataupun kacang kapri. Alasannya kenapa? Ada yang tahu nggak? Gimana? Pertumbuhannya cepat. Pertumbuhannya cepat. Ada lagi?
banyak varietas. Oke, nice. Ada lagi? Dapat melakukan penyebutan sendiri. Oke, betul semua ya dari pendapat teman-teman kalian tadi. Jadi Pak Mendel ini melakukan persilangan pada kacang kapri ataupun ercis. Alasannya yaitu karena kacang kapri itu memiliki banyak jenis varietas. Dan selain itu juga kacang kapri itu mudah disilangkan dan juga anakannya juga banyak. Gitu. Nah, ini nanti dalam materi warisan sifat, nanti anak-anak bakal sering menemukan istilah-istilah. Istilah yang pertama yaitu ada parental. Parental itu berdasarkan dari kata parent atau orang tua. Kemudian ada gamet yang ada gamet yang biasanya itu disimbolkan dengan huruf G yang merupakan itu sel kelamin. Dan ada filial. Filial itu keturunan dari parentnya. Kemudian ada genotip. Genotip itu merupakan susunan gen penyusun sifat. Dan ada fenotip, sifat yang tampak. Jadi tadi ada perbedaan warna kulit seperti hitam dan juga ada rambut keriting, rambut lurus, itu namanya fenotip. Nice. Oke, mungkin sebelum ibu lanjut ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum. Kita lanjut ya. Oke. Yang pertama tadi persilangan monohibrid. Mas Fuad, mungkin dari persilangan monohibrid ini yang mendasari itu apa? Mungkin ada yang mau membantu, Mbak Hanum? Iya, betul sekali. Itu pengertian dari persilangan monohibrid ya. Itu pengertian dari itu yaitu persilangan satu sifat beda. Lalu yang mendasari itu apa? Buku Mendel 1. Buku Mendel 1 yang bunyinya Mbak Okta mungkin? Alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi saat pembentukan gamet sel kelamin. Oke, jadi persilangan monohibrid ini tadi ya betul dari jawabannya Mbak Hanum. Persilangan monohibrid itu merupakan persilangan satu sifat beda yang dimana itu didasari oleh hukum Mendel 1 yang berbunyi bahwa pasangan alel itu berpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Oke, ini ada contoh persilangan monohibrid. Tadi kan pengertiannya satu sifat beda, jadi dia masih memiliki varietas yang sama, tapi sifatnya itu beda. Contohnya ini, bunga ungu dan bunga putih. Ini masih dalam satu jenis, tapi berbeda warna. Nah, itu tuh. Ini contohnya ada orang tuanya ya atau parental, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kemudian itu mereka disilangkan, menghasilkan anakan yang bagaimana? Sama nggak anaknya? Sama. Oke. Kemudian dari F1 ini disilangkan sesamanya dan menghasilkan anakan yang bagaimana? Ada yang putihnya ya? Ya. Jadi untuk persilangan monohibrid ini rasio genotipnya yaitu 1:2:1. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Belum. Lanjut ya. Oke, untuk berikutnya yaitu persilangan dihibrid. Mbak Renita, pengertian dari persilangan dihibrid apa? Persilangan dengan dua sifat beda. Oke, nice. Mbak Siwi, hukum yang mendasari apa? Hukum Mendel 2. Oke, Mas Fuad, hukum Mendel 2 bunyinya bagaimana? Bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang bukan pasangannya pada saat pembentukan gamet. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian sudah bisa ya. Oke, jadi ya betul tadi bahwa persilangan dihibrid itu merupakan persilangan dua sifat beda dan hukum yang mendasari yaitu hukum Mendel 2 yang dimana alel-alel itu dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang bukan pasangannya. Contoh dari persilangan dihibrid yaitu ada misalnya bunga ungu atau bunga putih dan tinggi atau pendek. Oke, selanjutnya ada contoh. Tadi kan pengertiannya dua sifat beda. Nah, di sini contohnya yaitu bulat kuning dan kisut hijau.
Dan apabila disilangkan, maka akan menghasilkan bulat kuning. Oke. Kemudian hasil dari L1 ini disilangkan, dan akan menghasilkan rasio genotip 9:3 banding 1. Oke. Ada yang mau tanyakan dulu? Belum. Sampai sini mudeng atau mubeng? Oke. Orang. Ini gue akan jelaskan terlebih dahulu mekanismenya. Yang pertama itu tuliskan nama anggota kelompok kalian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu baca ini bagian mengamati kasus dari yang akan kita lakukan. Dan kemudian ada alat bahan tadi yang sudah ibu bagikan kepada masing-masing kelompok. Dan juga ada langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu ibaratkan kelinci hitam itu di kertas hitam atau besar-besar. Kemudian kelinci putih itu di kertas putih. Langkah selanjutnya tunjuklah salah satu teman kalian dengan acak untuk mengambil sampel dari yang ada di toples itu dengan mata tertutup. Hanya mengambil satu sampel. Dan kemudian apabila sudah mengambil satu, diberikan ke teman yang lain untuk dicatat. Nah, ulangi percobaan itu selama 8 kali sampai itunya habis. Dapat dipahami? Paham, Bu. Oke, silakan kerjakan LKPD dalam waktu 1 menit ya. Ya, satu-satu gitu. Terus kamu ambil serang. Ya, sama Bang. Gimana? Ya, ambil satu aja. Ya, dua-duanya aja. Ya, catat. Aman? Sama catat ya, lupa. Gimana? Satu siapa yang mau ambil? Oke, tutup mata, ambil satu dari kanan sama dari kiri, satu aja. Udah digabungkan. Nah, lo dicatat hitam dan mana? Ambil yang kedua aja. Ibu ini boleh apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Mungkin sebelum ibu tunjuk ada yang suka rela untuk maju? Kelompoknya Mbak Okta? Silakan perwakilan aja, Bu. Boleh perwakilan. Nah, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1, yaitu untuk hasil persilangan itu ya, Bu. Yang monohibrid itu pada pasangan hitam-hitam menghasilkan genotip A besar besar dengan genotip hitam, jumlahnya ada 2, kemudian yang kedua hitam putih dengan genotip A besar kecil, genotipnya hitam, jumlahnya ada 4, kemudian putih yaitu genotipnya H kecil, fenotipnya putih, jumlahnya ada 2. Kemudian berdasarkan hasil percobaan, berapakah perbandingan genotip H besar H kecil dan H kecil, yaitu sesuai dengan tabel tadi 2:4:2. Kemudian yang selanjutnya perbandingan genotip pada kedua berwarna hitam putih dan putih. Oke. Yang lain ada yang berbeda? Sama. Oke, sama. Tadi hasilnya berarti berapa genotipnya? 2 banding 4. Ya, betul ya. Itu bisa disederhanakan lagi menjadi 1:2:1. Oke, kemudian fenotipnya apa aja? Hitam-hitam, Putih. Oke, jadi sama semua ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya silakan keluarkan HP kalian, lalu scan barcode ini. Punya kuota kan semuanya? Silakan.
Udah muncul semua? Ada kendala? Bukaan dulu. Oke. Iya, betul sekali. Silakan masukkan satu kata yang kalian ingat dari pewarisan sifat tadi. Satu atau dua kata boleh. Kan tadi udah banyak tuh, ada istilah-istilah, ada pengertian, ada hukum-hukum gitu ya. Oke, kita lihat. Oke. Ini ada parental, ada fenotip. Ayo, ada apa lagi? Wah. Udah ngisi semua? Sudah. Oke. Dari ini yang diisi kalian, adakah yang bisa membuat kesimpulan dari berdasarkan tadi yang sudah kalian pelajari? Silakan Mbak Okta. Dari pembelajaran yang telah dilakukan tadi dapat disimpulkan bahwa dua hukum dasar genetika, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, di mana hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pasangan alel berpisah secara bebas saat pembentukan gamet yang dapat diamati melalui persilangan monohibrid, di mana terdapat satu sifat yang dibedakan. Kemudian pada hukum Mendel 2 menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alel lainnya yang bukan pasangannya saat pembentukan gamet yang dapat dibuktikan melalui persilangan hibrid, di mana dua sifat yang berbeda diamati secara bersamaan. Oke, terima kasih ya Mbak Okta. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu tadi ada dua persilangan, yaitu monohibrid dan dihibrid. Yang dimana monohibrid itu persilangan satu sifat beda dan dihibrid itu dua sifat beda. Oke, nanti ini sebenarnya ada kuis, bisa dikerjakan di rumah aja sebagai tugas rumah ya. Nanti yang mendapat nilai tertinggi itu akan mendapatkan reward dari ibu berupa poin plus, nanti akan dikonversi nilai tambahan di akhir semester. Oke. Sekian pembelajaran dari ibu. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan kita bahas di pekan depan, yaitu mengenai kelainan genetik dan bioteknologi. Oke, dapat dipahami? Oke, mungkin ibu mohon maaf apabila dalam bertutur kata maupun perbuatan itu terdapat kekurangan. Terima kasih Bu Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.